Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi quality basis berdasarkan buku CAS STBOK versi 14.2. Nah, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Diva, Rehana Ardanti, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Zaki, Wildan, dan juga Isabella. Oke, dimulai dari slide pertama di sini. Di presentasi ini kami akan membahas konsep dasar kualitas software yang bersubtopikkan pertama ada perbedaan quality assurance dan quality control, yang kedua ada perspektif kualitas, yang ketiga ada definisi quality software dan gap-nya, yang keempat ada biaya kualitas, dan yang kelima ada faktor kualitas software. Oke, yang pertama saya akan bahas di sini apa sih itu quality. Nah, quality ini kalau kita lihat dari sudut pandang tuh ada dua sudut pandang. Nah, yang pertama di sini dari sisi produsen. Di sini produk dianggap berkualitas kalau memenuhi requirement yang sudah ditetapkan. Sedangkan kalau dari sisi customer, kualitas itu berarti produk itu fit for use atau benar-benar bermanfaat sesuai kebutuhan pengguna. Karena pengguna itu membeli barang sudah dengan harapan barang itu sudah bisa dipakai seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas quality assurance. Quality assurance atau QA itu berfokus pada suatu proses. Nah, QA itu sifatnya preventif, yaitu mencegah kesalahan sebelum terjadi. Contoh aktivitas QA antara lain menentukan metodologi pengembangan, membuat standar testing, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, intinya QA ini memastikan proses yang dipakai bisa menghasilkan produk berkualitas. Selanjutnya di sini kita akan membahas QC. Nah, berbeda dengan QA, QC ini atau quality control berfokus pada produk akhir atau hasil akhir dari sebuah proses gitu. QC ini sifatnya lebih detektif. Kalau misalnya QA tadi itu preventif, kalau QC ini sifatnya detektif, yaitu mendeteksi kesalahan yang sudah terjadi. Jadi sudah ada terjadi sebuah kesalahan, baru dia menyadari ada kesalahan seperti itu. Nah, aktivitas QC itu misalnya apa sih? Nah, contohnya di sini seperti melakukan review dokumen, melakukan pengujian software, serta memverifikasi apakah produk sudah sesuai standar atau belum. Jadi QC di sini itu memastikan produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan melihat perbandingan antara QA dan QC. Kalau kita bandingkan, QA dan QC itu punya perbedaan yang jelas banget. Yang pertama, QA itu fokus pada proses, sedangkan QC itu berfokus pada produk atau hasil akhirnya. Kalau QA itu bersifat preventif, sedangkan QC itu bersifat detektif. Selanjutnya, QA itu biasanya dilakukan oleh staf atau manajemen, sedangkan QC itu dilakukan oleh tim teknis atau tester. Kalau dikasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, QA itu kayak ngebuat resep masakan agar semua koki masak dengan cara yang sama gitu di dalam dapur yang sama. Sementara QC itu seperti mencicipi makanan sebelum disajikan ke pelanggan. Jadi ada proses tester yang dilakukan di situ. Oke, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zaki.
Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian slide ketujuh, yaitu ada prinsip dasar dan perspektif kualitas dalam organisasi. Ada apa sih isinya? Oke, kita next. Nah, di prinsip dasar kualitas ini bertujuan untuk yang pertama definisi yang jelas organisasi. Di dalamnya itu kualitas harus ditetapkan di dalam visi dan standar perusahaan, bukan dari asumsi diri sendiri. Nah, yang di poin kedua itu fokus pada kepuasan pelanggan. Di dalamnya itu fungsinya pelanggan adalah penentu akhir kualitas, bukan sekedar pemenuhan prosedur. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dipimpin oleh manajemen. Isinya peran manajer memastikan semua karyawan bergerak dengan arah yang sama. Nah, di sini ada 5 perspektif kualitasnya. Cara memandang kualitasnya itu, yang pertama adalah transcendent. I know it when I see it. Kualitas terlihat jelas walau sulit diukur. Misalnya merek mewah. Nah, yang kedua itu ada product based sampai berbasis fitur. Semakin banyak fitur unggulan, semakin tinggi juga kualitas produk. Yang ketiga ada user base, fitness for use. Produk berkualitas jika sesuai kebutuhan dan mudah digunakan pelanggan. Nah, yang keempat itu ada manufacturing base, berbasis standar. Kualitas ditentukan oleh kepatuhan pada spesifik produksi. Nah, yang terakhir itu ada value base, sepadan dengan biaya. Produk dianggap berkualitas jika manfaatnya sesuai dengan harga. Nah, adapun di sini quality fact and perception menurut Patrick Townsend, yang saya membuat tabel menjadi 4 bagian. Yang tabel pertama itu isinya ada quality in fact atau supplier view. Yang kedua ada quality in perception, isinya ada customer view. Doing the right thing, sesuai standar dan prosedur produksi. Di customer view-nya itu ada meeting expectation, sesuai harapan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua itu fokus pada internal. Adapun isinya standar kualitas, kontrol kualitas, sama spesifikasi produk. Terus di customer view fokus pada hasil yang dirasakan. Ada apa aja sih? Ada kenyamanan, manfaat, pengalaman pengguna. Nah, yang terakhir itu ada contohnya. Contoh pabrik menghasilkan 1000 unit tanpa cacat teknis, itu untuk supplier view. Dan untuk yang customer view, contohnya pelanggan tetap menilai buruk jika layanan lambat meski produk sudah sesuai standar. Itu saja yang ingin saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, dengan saya Muhammad Wildan Noval Maula. Jadi di slide kali ini saya akan menjelaskan what is quality software. Di quality software ini terdapat 2 view, yaitu producer view sama customer view. Untuk producer view itu di situ kita harus memenuhi requirement sesuai spesifikasi yang didefinisikan dari awal proyek. Lalu untuk customer view-nya itu fit for use atau relevan dengan kebutuhan para customer. Nah, lalu di selanjutnya ada software quality gaps. Yang pertama itu ada producer gap. Jadi ada di antara requirement dan produk yang dihasilkan. Lalu customer gap-nya ada di antara produk yang dihasilkan dan harapan customer. Lalu untuk software testingnya menutup gap dengan konsistensi atau McDonald's effect. Lalu yang kedua itu menggunakan customer survey, GAD session, agile, user involvement. Nah, untuk selanjutnya, aku bakal jelasin the cost of quality atau yang biasa dikenal dengan biaya kualitas. Untuk biaya kualitas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada retention cost atau yang biasa dikenal dengan biaya kesalahan sejak awal, biaya untuk mencegah kesalahan sejak awal. Contohnya kayak training, penggunaan tools, atau juga pembuatan SOP. Nah, yang kedua ada appraisal cost, yaitu biaya untuk memastikan kualitas bakalan tetap terjaga. Contohnya lewat review, testing, atau juga inspeksi. Nah, yang terakhir dia ada failure cost, yaitu biaya akibat defect yang
Dan failure ini dia tuh terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Untuk internal sendiri dia contohnya seperti reward, retesting, dan juga delay. Kalau untuk eksternal dia seperti komplain customer dan juga garansi. Nah, intinya ada prinsip penting yaitu adalah quality is free, yaitu artinya lebih murah mencegah masalah daripada memperbaiki yang sudah terjadi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada iceberg concept. Kalau digambarin, biaya kualitas itu kayak gunung es yang kelihatannya tuh di permukaan biasanya hanya sedikit, seperti biaya testing atau garansi, tapi yang gak terlihat justru lebih banyak atau lebih besar, kayak kehilangan pelanggan, turunnya reputasi, atau juga revenue yang hilang. Jadi seringkali biaya kegagalan sebenarnya jauh lebih besar daripada yang terlihat. Itulah kenapa investasi untuk pencegahan itu jauh lebih efektif. Lanjut ada software quality factors. Nah, menurut model McCall, faktor ini tuh dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada product operation, yaitu fokus ke fungsi sehari-hari software. Faktornya masuk di sini tuh ada correctness, reliability, efisiensi, dan juga usability. Nah, yang kedua juga ada product revision. Dia tuh terkait kemampuan software untuk diperbaiki atau juga diubah. Di sini ada maintainability, flexibility, dan juga testability. Dan yang terakhir yaitu ada product transition, yaitu kemampuan software untuk beradaptasi atau berintegrasi dengan sistem lain. Termasuk di dalamnya itu ada portability, reusability, dan interoperability. Dengan memahami faktor ini, kita bisa menilai kualitas software dari berbagai sisi dan bukan cuma performa aja. Jadi kesimpulannya itu dari keseluruhan materi yang udah kita bahas bisa disimpulin bahwa kualitas software itu bukan cuma sekedar soal teknis, tetapi juga soal memenuhi harapan pelanggan. Ada beberapa poin penting seperti QA dan juga QC itu saling melengkapi. Kayak QA itu fokus ke proses pencegahan, sedangkan kalau QC dia fokus ke produk dan juga deteksi. Lalu kualitas harus didefinisikan jelas oleh organisasi dan dipimpin manajemen supaya sejalan dengan kebutuhan customer. Selain itu, customer testing punya peran penting buat menutup gap antara produsen dan juga pengguna. Dan yang terakhir, lebih baik investasi di pencegahan karena biaya memperbaiki kegagalan akan jauh lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.